Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan analisis isu kontemporer dengan judul COVID-19 dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengampunya Bapak Saripudin. Tugas kelompok Agenda 1 Angkatan 9 Kelompok 2 dengan anggota Dewi Wahyuniarti, Ana Rufaidah, Indriatni Fitria, Rina Budi Astuti, dan Umi Winda Yuliantika. Untuk pemilihan isu, pada awal tahun 2020, virus corona mulai masuk ke Indonesia. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini akhirnya menembus daratan Indonesia dan mulai menyebar ke pelosok-pelosok daerah. Dampaknya tentu saja mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya. 1 tahun lebih sekolah ditutup, para siswa tidak diperkenankan belajar dalam ruang kelas, sehingga pembelajaran daring menjadi pilihan agar pendidikan tetap berjalan. Tentu saja banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, begitu juga halnya dengan sistem perekonomian. Masa lockdown membuat para pengusaha hingga pedagang kaki lima terkena imbasnya. Pengurangan penghasilan, PHK pegawai, sampai penutupan tempat usaha menjadi dampak terburuk. Hingga kini pemerintah terus berupaya menekan laju korban yang positif terpapar. Identifikasi isunya ada 4. Yang pertama, metode pentahelik, identifikasi isu dengan metode pentahelik. Yang kedua, analisis USG, menentukan isu prioritas. Yang ketiga, fishbone, diagram sebab akibat. Dan yang keempat, SWOT, alternatif penyelesaian isu. Kita bahas yang pertama dulu, metode pentahelik COVID-19. Metode ini adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor. Nah, metode ini berfokus pada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan kata lain, metode ini dapat disebut sebagai gotong royong yang melibatkan semua pihak. Nah, di sini ada pembelajaran online, sistem perekonomian, tempat wisata dan hiburan, serta pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk menentukan isu utama dari isu-isu prioritas yang sudah kami pilih berdasarkan metode pentahelix tadi, kami menggunakan analisis USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Analisis ini memberikan bobot-bobot kepada isu-isu prioritas tadi. Nah, di sini kita dapat lihat isu sistem perekonomian mendapatkan bobot paling besar di antara isu lainnya, yaitu 15. Artinya apa? Nah, ini berarti sistem perekonomian ini merupakan isu utama, isu hangat, dan isu yang paling terdampak akibat COVID-19. Pertanyaannya lagi, kenapa sistem perekonomian kita terdampak? Nah, di sini kami menggunakan metode fishbone untuk merincikannya. Penyebab sistem perekonomian terdampak itu salah satunya seperti kebutuhan meningkat, harga barang akhirnya melonjak. Contoh seperti lockdown kemarin, banyak orang-orang kaya yang menimbun bahan-bahan makanan di rumah mereka lebih dulu. Akhirnya permintaan semakin meningkat, tapi barangnya sudah langka. Nah, itu menyebabkan harga barang melonjak. Lalu pengiriman barang pun juga sulit karena terkendala persyaratan. Karena COVID ini memang masalah utamanya adalah juga dari kontak fisik, makanya harus ada jaga jarak. Nah, syarat-syaratnya pun juga macam-macam, ada yang di rapid test dulu kurirnya, atau ada yang dikarantina dulu barang-barangnya. Jadi pengiriman barang itu sulit dan juga lebih mahal. Ada juga nih kebutuhan sehari-harinya memang tetap, namun pendapatan menurun, bahkan terjadi PHK. Alternatifnya bagaimana? Nah, ini alternatifnya salah satunya yaitu pemerataan pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat. Bagaimana tahapannya? Ya, dengan mendata kembali masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hingga sampai kepada yang menerima. Jadi benar-benar efektif memang masyarakat itu yang membutuhkan.
Lalu tahapan selanjutnya mengontrol bantuan itu hingga sampai kepada penerima dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Hasil yang diharapkan, dana yang diberikan dapat membantu memulihkan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini pihak yang terkait terutama adalah bantuan dari pemerintah daerah. Ada lagi alternatif selanjutnya, yaitu dengan membuka usaha mandiri atau usaha rumahan dengan produk kreatif. Tahapan alternatifnya dengan menemukan peluang usaha baru di tengah pandemi, mengamati kebutuhan masyarakat yang baru muncul pada saat pandemi, memanfaatkan pekerja di lingkungan sekitar, menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui sehari-hari dan memasarkan secara langsung maupun media sosial. Banyak contohnya di awal-awal pandemi itu ada usaha baru, yaitu membuat masker kain. Nah, ini juga peluang usaha baru di tengah pandemi contohnya. Nah, hasil yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang baru serta menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pihak yang terkait yang diutamakan juga bantuan dari pemerintah daerah. Oke. Sekian materi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah hilap yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.